Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Matri Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu puisi baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu puisi baru. Puisi baru itu adalah puisi yang memiliki bentuk baru, dikatakan baru karena bersifat modern. Dan puisi baru ini tidak memiliki ketentuan-ketentuan tidak memiliki ketentuan-ketentuan tidak seperti puisi lama yang banyak ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Apa saja sih puisi baru? Yang pertama itu adalah balada. Balada merupakan jenis puisi yang berisi tentang cerita atau kisah, dengan contoh yang pertama itu adalah memiliki 3 bait, memiliki 8 lirik, selanjutnya memiliki rima ABAB, BCCB, ABAB, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Contohnya itu seperti senja hampa. Senja merangkai rona di ufuk senyap, langkahmu menghilang di balik karang rapuh, gemercik air memecah gemuruh rindu, menyusup lembut ke kelopak mata yang menunggu. Di keheningan malam, aku memanggil, namun hanya bisu samudra yang menjawab. Hingga fajar tiba dengan sinar pilu. Ku ingat sabarmu menanti dalam pelukan. Selanjutnya yang kedua itu adalah himne. Himne itu adalah merupakan jenis puisi yang berisi tentang puja-puji maupun terhadap tanah air, pahlawan, dan Tuhan. Dengan ciri-ciri berisi pujian, dia tuh memiliki bentuk lagu atau pantun, dan memiliki nada yang hikmat atau agung. Selanjutnya itu dia tidak terikat oleh aturan-aturan. Contohnya itu seperti himne guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku, semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku, sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ode. Ode adalah merupakan jenis puisi yang yang berisi tentang sanjungan kepada orang yang berjasa, baik berjasa kepada dirinya maupun kepada tanah air, dengan ciri-ciri bernada yang anggun atau indah, berisi pujian atau sanjungan, menggunakan bahasa yang indah, dan memiliki struktur yang teratur. Contohnya itu seperti teratai. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai. Tidak terlihat orang yang lalu, akarnya tumbuh di hati dunia. Daun berseri Laksmi mengarang, biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau turut menjaga zaman. Selanjutnya yang keempat itu ada epigram. Epigram merupakan puisi yang berisi tuntunan hidup atau nasihat. Ciri-cirinya itu berupa nasihat atau pedoman bagi hidup. Terus berisi tentang nilai yang sesuai dengan kebenaran. Contohnya itu seperti kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, kebenaran menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Hidup perlu kesadaran untuk tahu arah, kesabaran untuk bertahan, keberanian untuk melihat
luasnya peluang dan perjuangannya. Selanjutnya yang kelima itu adalah romansa. Romansa itu adalah merupakan puisi yang berisi tentang cinta atau perasaan cinta, baik berbentuk perasaan maupun cemburu, bahagia, dan sedih. Ciri-cirinya tuh bahasa yang indah dan romansa. Temanya itu tentang cinta, suasana hati yang mendalam, dan tentang perasaan cinta. Contohnya itu seperti rambut kekasihku sangat indah dan panjang, katanya. Rambut itu untuk menjerat hatiku. Selanjutnya yang keenam itu adalah elegi. Elegi merupakan puisi yang berisi tentang perasaan sedih, duka, dan lara. Ciri-cirinya itu dengan tema kesedihan dan kehilangan dan ungkapan rasa duka. Contohnya itu seperti elegi malam. Malam menyelimuti tubuhku yang letih. Di bawah bintang yang jauh, aku mendengar suara angin yang membawa kenangan tentangmu. Menyampaikan kerinduan dan kehilangan dengan malam. Dari angin yang menjadi simbol dari kesepian yang tak terhapus. Yang ketujuh itu adalah satire. Satire itu adalah merupakan puisi yang berisi tentang sindiran atau kritikan. Ciri-cirinya itu dia puisi yang berisi tentang kritikan atau kritikan, humor, tujuannya untuk mengkritik, parodi, dan menarik perhatian. Contohnya itu seperti aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur. Jidat penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu dalam kekidewi kesenian.